Salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GNH Banbase pada hari ini Rabu, tanggal 24 November 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur Bapa atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sepanjang malam kami beristirahat dan pada pagi hari ini Engkau sudah bangunkan kami ada dalam keadaan selamat. Ya Bapa dalam surga, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu Bapa. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai kami, biar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada kami semua Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan dari dua ayat. Yang pertama, Ulangan 29 ayat 18. Janganlah di antaramu ada kakar yang menghasilkan racun atau ipuh. Yang kedua, 1 Tesalonika 3 ayat 12. Semoga Tuhan membuat kalian semakin mengasihi satu sama lain dan semakin mengasihi semua orang sama seperti kasih kami kepadamu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mana saya beri judul renungannya pada pagi hari ini, bertumbuh dalam kasih Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dalam bertumbuh dalam kasih Kristus. Kasih Tuhan yang bertumbuh di dalam hati kita tidak terjadi begitu saja. Pertumbuhannya menuntut usaha dari pihak kita. Kita harus menanam dan memupuk kasih itu di dalam hati kita. Jadi, meningkatkan pertumbuhan kasih Tuhan dalam hati kita sama seperti menjaga dan memelihara sebuah taman. Kita harus menjaga tanaman-tanaman kecil yang kita tanam tersebut agar bisa bertumbuh dengan baik dan akhirnya bisa berbuah dengan baik. Tak lupa juga kita harus memberinya pupuk dan membersihkan setiap hama yang menyerang. Demikian juga dengan buah dari kasih Tuhan. Kita harus menyirami kasih Tuhan di dalam hati kita dengan menyediakan waktu untuk bersekutu dan berdoa dan merenungkan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu bersekutu dengan saudara-saudara kita dan kita harus saling mendoakan dan merenungkan firman-Nya agar kasih itu dapat bertumbuh dengan baik dan bebas. Taman hati kita harus terbebas dari ilalang keegoisan. Kita harus belajar dan menjaga hati kita dengan menempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengeraskan hati sehingga kasih Tuhan dapat berkembang tanpa hambatan. Jadi kita harus mendahulukan saudara kita
daripada diri kita sendiri. Tuhan Yesus berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Terdapat dalam Yohanes 13 ayat 35. Inilah buktinya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Perhatikanlah apa yang dikatakan Paulus. "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Terdapat dalam Roma 12 ayat 9-10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa kita adalah pembunuh. Mungkin kita pun akan bertanya, bagaimana bisa saya dikatakan seorang pembunuh? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Jadi Tuhan berkata dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Marilah kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kita diketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Benar adanya bagaimana kasih Tuhan bisa ada di dalam diri kita jika kita tidak berbelas kasih kepada saudara kita yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Jadi kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. 1 Yohanes 4 ayat 20. Barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang tidak dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Barang siapa mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Inilah kami yang selalu berbuat dosa di hadapan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, Engkau sudah menyapa kami dengan firman-Mu Bapa. Biarlah kami belajar tentang kasih terhadap sesama kami Bapa. Bapa dalam surga, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mohon Engkau yang menuntun langkah kami, Engkau yang menjaga kami. Apapun yang kami kerjakan akan berhasil dan berbuah dengan baik Bapa, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa.
Inilah doa kami Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Salam.